18 Juni 2011. Karena awal musim panas, hari Sabtu yang cerah dan hangat di sebuah kota kecil, Tournon, wilayah Ardennes, selatan Lyon, Prancis. Adalah waktu yang ideal untuk keluar rumah dan kumpul bersama teman-teman. Tapi bagi Mary Jean Meyer, gadis cantik berusia 17 tahun dengan rambut hitam yang ambisius, dia tetap harus belajar bahasa Perancis. Karena di hari Senin dia masih ada ujian. Dia berharap mendapatkan nilai bahasa Perancis yang bagus. Karena cukup penting baginya lulus dengan nilai yang memuaskan. Tapi di sore harinya, Mary Jean butuh istirahat sebentar. Kepalanya terasa penuh, dengan matanya yang lelah karena terlalu lama menggunakan kacamata dalam belajar. Dia memilih untuk jogging, menghilangkan penat di kepalanya. Dia punya rutinitas jogging ke hutan dekat tempat tinggalnya. Tapi selalu mengambil rute yang sedikit berbeda, agar tidak membosankan pikirnya. Hari itu di rumah hanya ada Mary Jean bersama adiknya Mary Celine yang berusia 11 tahun. Kedua orang tuanya tidak ada di rumah. Ayahnya Jean-Philippe Meyer sedang bekerja. Ibunya pergi bertemu teman-temannya di restoran. Mary Jean hanya berniat jogging untuk 1 jam saja. Dia yakin meninggalkan adiknya di rumah sendiri. Dia langsat menggunakan baju olahraga dan meminjam MP3 adiknya. Jadi jogging sambil mendengarkan musik. Pada jam 6 sore hari masih sangat terang, mulailah dia pergi jogging. Tapi sekitar jam 8 malam, Jean-Philippe Meyer ayahnya yang sudah di rumah menerima telepon. Dia agak gugup dan bulu kuduknya segera merinding. Ada sesuatu yang tidak beres pikirnya. Teman Mary Jean memberitahukannya bahwa mereka sudah 2 jam tidak bisa menghubungi Mary Jean, katanya. Seketika itu Philip panik. Ada apa dengan putrinya itu? Sekalipun masih muda, Mary Jean anak yang cukup bertanggung jawab dan tepat waktu jika ada janji. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Mary Jean saat jogging, pikir ayahnya. Dan Mary perlu bantuan. Tapi hari sudah menjelang gelap. Segera dia mengambil senter, mencari ke rute jogging dekat hutan Tournon itu. Sambil berjalan menyusuri jalur jogging dan memanggil keras nama Mary Jean dan mencarinya di antara rimbun semak-semak di hutan tersebut. Tapi tidak menemukan tanda-tanda atau jawaban dari panggilannya. Hingga pukul 11 malam, dia belum juga menemukan Mary Jean. Dia semakin khawatir. Kemana anak itu? Mungkinkah dia butuh pertolongan dan segera butuh ke dokter? Atau bahkan ke rumah sakit? Pikirnya lagi. Dan Philip segera menghubungi polisi untuk bertanya dan mencarinya. Polisi dan penyidik segera datang. Dan sebagian mencari di jalur seputaran rumahnya dan jalur jogging. Sebagian lagi petugas memeriksa kamar Mary Jean. Semuanya tampak biasa saja di kamarnya, dan HP Mary Jean pun masih ada di kamarnya. Polisi pun agak bingung, karena anak remaja biasanya selalu pergi dengan membawa HP-nya. Petugas polisi segera bertanya kepada kedua orang tuanya kalau mungkin ada sesuatu hal yang mencurigakan dari perilaku Mary Jean dan adiknya Mary Celine. Karena yang terakhir bersama Mary Jean semuanya biasa saja. Tidak ada telepon, bel pintu sebelumnya. Ini menambah teka-teki pada polisi. Polisi pun segera menanyakan ke sekitaran rumah sakit terdekat yang mungkin menerima gadis dalam kondisi tertentu atau bagaimana begitu.
Tapi semua rumah sakit menyatakan tidak menerima pasien dengan deskripsi polisi tersebut. Dan petugas juga terus menyisir lokasi seputaran hutan dan jalur jogging hingga jam 2.30 dini hari. Tidak membuahkan hasil. Pencarian sementara dihentikan oleh polisi. Pagi harinya kembali polisi mencarinya dan memverifikasi HP-nya Mary Jean. Tapi tidak menemukan apa-apa. Dan pencarian di sekitar Turnong juga tidak membuahkan hasil. Gadis itu seperti hilang di telan bumi. Dalam ketidakpastian itu, keluarga Meyer masih berharap bahwa Mary Jean masih hidup. Polisi semakin mengintensifkan penyelidikan, karena setiap menit begitu berharga. Polisi segera menghubungi media lokal, majalah atau koran, guna memberitahukan ke publik dan berharap menerima informasi dari publik akan keberadaan Mary Jean. Bahkan penyidik berpengalaman mengevaluasi semuanya, tapi karena minimnya petunjuk, penyidik hanya bisa menduga, mungkinkah dia pergi menggunakan bis atau indikasi lainnya, atau mungkin di hutan telah menunggu seorang pemuda dengan mobilnya yang membawanya pergi. Tapi jejak roda baru pun tidak ditemukan di seputaran hutan tersebut. Polisi masih mengintensifkan pencarian di daerah tersebut, tapi wilayah seputarannya memberi bantuan. Kurang lebih ada 200 polisi ikut membantu. Bahkan mencarinya dengan penyelaman di Sungai Rhein, namun hingga hari ketiga 21 Juni belum juga ditemukan tanda-tanda keberadaan Mary Jean tersebut. Selasa 22 Juni, polisi menerima laporan dari warga Turnong. Karena saat malam Mary Jean hilang, dia melihat api berkobar dari hutan tersebut. Di sekitar tengah-tengah antara ujung desa dan rumah Mary Jean, dia melaporkannya ke pemadam kebakaran. Karena takut api membesar dan menjadi bencana. Tapi pemadam kebakaran datang ke situ tidak menemukan api sama sekali. Karena orang ini penduduk Turnong dan dia yakin sekali melihat api, hingga dia ingin memeriksanya sendiri hari ini. Atas laporan penasaran akan api di hutan itu, polisi menemukan momentum baru karena bukti-bukti sebelumnya tidak begitu meyakinkan. Di tempat yang pernah terlihat api, orang tersebut seperti menemukan lubang yang sengaja ditutupi. Tapi tidak jauh dari lubang tersebut, ditemukanlah sebuah earphone. Penyidik yakin bahwa itu adalah MP3 milik Mary Celine, adiknya Mary Jean. Polisi segera menuju ke sana dan memeriksanya lebih detail. Seperti dijelaskan orang itu, tempat itu jauh dari jalan umum. Medannya cukup sulit dan kasar, tapi polisi menemukan jalan menuju ke sana melalui semak-semak dan bebatuan. Ini bukan jalan umum yang bisa dilewati orang yang sedang jogging. Di hutan itu polisi menemukan lubang persegi panjang antara 2,5 sampai kali 3 meter. Berapa dalamnya pun belum jelas. Dengan batas tumpukan batu sebagai bibir lubang. Jelas ini bukan lubang alami, tapi dibuat orang. Dan untuk apa orang membuat lubang di sini? Cuaca musim panas yang menyenangkan. Tapi dekat lubang itu begitu banyak ditemukan lalat berterbangan. Seperti ada bau yang mengundang lalat datang. Meski begitu, polisi tidak langsung fokus pada lubang tersebut. Jika benar ini lokasi kejahatan, polisi menyisirnya di sekitarnya dulu. Tidak jauh dari lubang itu ditemukan MP3-nya Mary Celine. Dan ada sebuah pisau tanpa gagang, sebuah tang, sebuah gergaji, dan botol bekas minuman kosong, dan bungkus kondom kosong. Siapa yang tinggal di sini dan ini untuk apa? Juga seperti tempat ini baru saja ditinggalkan.
Sekarang penyidik fokus pada lubang tersebut. Karena bisa jadi ini TKP, tempat kejadian perkara. Karena polisi agak lebih hati-hati agar tidak merusak TKP dan barang bukti tersebut. Secara pelan batu mulai disingkirkan dan terlihatlah potongan lengan dan potongan tulang manusia, bekas makanan, bra atau BH dan kacamata hitam. Rupanya ini TKP yang mengerikan karena telah terjadi pembakaran tubuh manusia yang mengerikan di tempat ini. Segera penyidik menghubungi forensik dan kepolisian nasional sebagai tim pendukung penyelidikan. Tim forensik nasional bekerja dengan mengamankan TKP dan menelitinya. Menemukan mayat yang dibakar dan terlentang dalam lubang. Tulang tengkorak dan bagian tubuhnya yang tidak utuh. Belum diketahui apakah korban seorang pria atau wanita. Baik muda ataupun tua. Tampaknya pelaku hendak menghilangkan tubuh atau menghilangkan barang bukti ini. Keluarga Jean Philip Meyer masih berharap dan gugup akan kenyataan yang begitu menyeramkan tersebut. Tapi mereka minta polisi segera mengidentifikasinya. Karena bisa jadi ini Mary Jean putrinya yang hilang itu. Dan barang-barang yang ditemukan, MP3 player, dan sisa kacamata, itu semua milik Mary Jean. Proses identifikasi oleh forensik dengan mengambil DNA dari mayat tersebut dan mencocokkannya dengan DNA di sikat gigi Mary Jean. Akhirnya fakta terungkap bahwa mayat tersebut adalah Mary Jean Meyer, gadis muda yang meninggal dengan cara yang sangat mengerikan dan membuat kedua orang tuanya begitu sedih. Penyelidikan secara intensif dimulai. Semua pihak mulai dari keluarga dan teman-temannya ditanyakan oleh polisi. Mary Jean dikenal sebagai orang yang cukup baik dan tidak punya musuh. Kenapa bisa terjadi pembunuhan yang begitu mengerikan di tengah hutan lagi? Tidak cukup hanya membunuhnya, tapi juga membakarnya. Siapa yang melakukan ini? Dan apa motifnya? Oke, kita lanjut pada part kedua yang akan diupload kemudian. Salam.